Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Raksa Gadrawan dengan NIM 31300-223 dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, dan teman saya Dengan saya Aufa Milena Amari dengan NIM 31300-254 Prodi Sistem S1 SI Nusa. Di sini kami akan mereview tentang e-commerce. E-commerce atau biasa yang disebut dengan electronic commerce ada dalam bahasa Indonesia yang berarti perdagangan secara elektronik, yaitu sebuah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk berbentuk barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Yang secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan dalam perdagangan atau jual beli, dan secara perlahan menggantikan toko tradisional atau toko offline. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B, yaitu jenis e-commerce di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa pada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya, ada sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-commerce B2C hanya mengecer. Jika Anda pernah membeli dari suatu toko online, aktivitas tersebut termasuk dalam golongan ini. Yang ketiga, consumer to consumer, C2C. Pernah menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkannya melalui internet? Ya, aktivitas inilah yang termasuk dalam jenis e-commerce ini. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua individu. Contoh dari jenis e-commerce ini adalah OLX, website yang menjadi salah satu bisa menjual produk barang bekas dari penjual ke konsumen. Yang keempat, consumer to business, C2B. Berbalikan dengan B2C, e-commerce C2B adalah skenario di mana sebuah perusahaan, di mana seorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Contoh, website C2B adalah freelancer.com, di mana pada situs itu dapat sebagai wadah untuk mempertemukan individu dengan perusahaan yang sedang membutuhkan jasa freelance atau keahlian lainnya. Yang keempat, business to public administration atau B2E. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintahan. Contoh dari B2E adalah jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online. Yang kelima, consumer to public administration, C2E. Jenis e-commerce satu ini berjalan seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintahan. E-commerce dengan model C2E sangat jarang ditemukan di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berbentuk jasa. Manfaat e-commerce. Yang pertama, jangkauan pasar lebih luas. Jangkauan pasar yang diberikan oleh e-commerce lebih luas, baik skala nasional atau internasional. Pelaku usaha bisa membidik pasar yang lebih luas karena jumlah penduduk di Indonesia lebih dari 267 juta jiwa. Sedangkan konsumen bisa lebih mudah memilih mana penjual yang kredibel dengan penawaran harga lebih murah. Yang kedua, meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko biaya-biaya lain. Pelaku usaha bisa meningkatkan pendapatan perusahaan lebih besar dibandingkan usaha konvensional yang harus dipotong banyak biaya operasional, misalnya gaji karyawan, biaya sewa toko, biaya iklan offline, dan lain-lain. Yang ketiga, pelayanan lebih maksimal ke konsumen. E-commerce sanggup menciptakan kedekatan dengan konsumen lewat komunikasi yang lebih bagus. Komunikasi penjual dan konsumen tidak dipengaruhi oleh faktor geografis. Penjual bisa langsung membidik target pasar yang diinginkan tanpa harus menggunakan jasa perantara lagi. Mata rantai pendapatan akan lebih singkat sehingga tingkat kenyamanan konsumen lebih tinggi. Yang keempat, kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman. Dengan memiliki toko online atau e-commerce, kita tidak perlu pusing memikirkan cara transaksi dan pengiriman barang. Ini sudah ada berbagai layanan pembayaran elektronik yang dilakukan melalui internet. Selain itu, barang kiriman dapat dilacak secara online.
Selain memiliki beberapa manfaat tadi, e-commerce juga memiliki dampak negatif. Yaitu yang pertama, masih rawan penipuan online. Pada masa ini, banyak orang yang telah menggunakan internet dan melakukan transaksi jual beli online lewat situs e-commerce. Namun, banyak konsumen yang masih terjebak penipuan yang mengatasnamakan bisnis online. Misalnya, penipuan barang real picture yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi produk asli. Yang kedua, hilangnya ranah privasi atau pencurian data pribadi. Di Indonesia, sekarang belum ada peraturan atau perlindungan data konsumen, sehingga banyak orang masih ragu belanja online. Informasi rahasia yang terungkap ke pihak kurang bertanggung jawab berpotensi menyebabkan kerugian lebih besar. Yang ketiga, gangguan layanan. Di Indonesia, masih harus menghadapi masalah infrastruktur dan prosedur e-commerce. Masalah gangguan layanan internet bisa saja terjadi mengakibatkan pelaku usaha kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Dan yang keempat, kehilangan kepercayaan dari konsumen. Berbagai faktor bisa saja terjadi yang menyebabkan perusahaan kehilangan kepercayaan konsumen. Misalnya gangguan teknis, faktor pelayanan, praktik bisnis tidak benar, dan masih banyak penyebab lain. Membangun kepercayaan konsumen memang menjadi fondasi penting dalam bisnis e-commerce. Yang berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Alfa. Langkah dalam membangun e-commerce. Pencapaian Shopee merupakan hasil dari komitmen utama yang terus dikedepankan Shopee meliputi garansi Shopee, gratis biaya pengiriman, dan gratis harga murah. Kutipan dari Chris Feng. Bisnis model. Shopee pertama kali dimulai sebagai pasar pelanggan untuk pelanggan atau C2C, tetapi beralih ke model hybrid C2C dengan bisnis untuk pelanggan atau B2C. Semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk distribusi brand ternama, Shopee bermitra dengan lebih dari 70 penyedia layanan kurir di seluruh pasarnya untuk menyediakan dukungan logistik bagi penggunanya. Shopee berkolaborasi dengan berbagai jasa logistik lokal serta penyedia layanan transportasi daring. Sumber pendapatan Shopee. Shopee sendiri berdasarkan data sumber pendapatan, Shopee berasal dari pedagang di Shopee yang menggunakan fitur iklanku. Jadi, fitur iklanku ini diberikan kepada pedagang Shopee yang ingin mendaftar fitur berbayar. Tentunya iklanku ini memiliki fitur yang lebih canggih dan lebih bagus dari fitur gratis yang bisa digunakan orang. Keunggulan Shopee. Yang pertama, memudahkan penjual dalam memasarkan barang dagangannya dengan fitur foto sehingga bisa mengunggah foto barang hingga 9 foto. Hal ini dimaksudkan pembeli bisa lebih jeli tentang barang yang ingin ia beli. Yang kedua, ada fitur pemberitahuan tentang sistem pembayaran sampai dengan penyelesaian transaksi, sehingga memudahkan penjual dan dalam mengecek transaksi jual beli online. Yang ketiga, Shopee mengintegrasikan fitur media sosial yang mencakup fungsi hashtag agar mempermudahkan pengguna dalam mencari barang atau produk yang sedang populer atau untuk mengikuti tren produk terbaru secara mudah. Shopee juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tampilan deskripsi produk yang dinilai kurang menarik perhatian para calon pembeli. Kemudian pencairan dana ke rekening yang terhitung sangat lama setelah proses transaksi berhasil. Kemudian untuk promo ongkos kirimnya syaratnya harus dipenuhi, terkesan sulit dan merepotkan. Shopee juga memiliki kategori produk. Yang pertama fashion, kemudian elektronik, makanan dan minuman, dan stationery. Bagaimana cara belanja di Shopee? Yang pertama, memilih barang yang akan dibeli. Kemudian klik beli sekarang.
Yang kedua, jika barang yang dipesan sudah sesuai dengan keinginan, Anda bisa memilih tombol check out. Yang ketiga, pilih kurir pengiriman dan jangan lupa untuk memilih metode pembayaran. Jika sudah, klik konfirmasi. Jika kurir kemudian yang keempat, jika kurir dan metode pembayaran telah dipilih, Anda harus menekan tombol buat pesanan dan segera lakukan pembayaran sesuai metode pembayaran. Selesai. Metode pembayaran di Shopee. Pembayaran di Shopee. Yang pertama, bisa melalui transfer bank, kemudian bisa COD atau cash on delivery, kemudian bisa menggunakan Shopee Pay atau Shopee Pay Later, yang kemudian bisa melalui Indomaret atau Alfamidi dan lain-lain, bisa menggunakan kartu kredit atau debit online, bisa menggunakan payment letter. Strategi pemasaran Shopee. 1. Shopee selalu menggunakan teknik pemasaran mengikuti tren. Yang kedua, menggunakan media yang tepat. Yang ketiga, promo irit harga selangit. Yang keempat, jaminan harga termurah. Yang terakhir, punya target pasar yang jelas. Sekian dari review kami, kurang lebih mohon maaf. Jika ada kesalahan dari saya maupun teman saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.